Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, 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 ya Allah. Mudah-mudahan doanya dikabulkan ya Bu ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim wa ala rabbihim yatawakkalun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah pagi ini meskipun hujan, ibu-ibu siap hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita ini diridhoi, dirahmati, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin berbicara tentang ihsan. Apa itu ihsan? Tadi saya bacakan, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Apa artinya? Wa ahsinu, berbuat baiklah kamu. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Kepada kita? Insyaallah. Cuma kita selalu berusaha untuk berbuat baik, ya. Jadi ihsan itu adalah berbuat baik. Ihsan itu adalah selalu merasa diawasi oleh Allah. Karena merasa selalu diawasi oleh Allah, maka kita berusaha untuk selalu berbuat baik. Gitu ya. Dan insya Allah ihsan adalah puncak kesadaran seorang muslim. Kita sadar bahwa kita hamba Allah. Kita sadar kita akan nanti ketemu, dikumpulkan di padang mahsyar, akan dimintai pertanggungjawab, maka kita berusaha untuk banyak amal soleh fi ridallah. Bukan karena ingin dipuji, tetapi karena ingin mencari ridha Allah. Siap? Ya. Itu jadi seorang muslim yang ihsan, ia selalu sadar. Ia selalu diawasi oleh Allah, sehingga ia berusaha untuk beramal soleh, mulai dari bangun tidur. Tadi malam bangun jam berapa ya? 3:30, baca istighfar, baca ayat kursi, kemudian sholat tahajud, lanjut zikir, gitu ya. Jadi selalu sadar, selalu ingin berbuat baik, ya. Nah, ihsan juga insya Allah tertuntun hidupnya dalam hidayah Allah. Asik ya. Hidup kita selalu dalam hidayah Allah. Sehingga apapun yang kita lakukan insya Allah kebaikan. Karena dalam hidayah Allah. Karena itu jangan lupa doanya. Apa doa? Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Ayo. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina. Apa kan? Siap dibaca ya Bu ya. Nah itu insyaallah orang yang dapat hidayah dari Allah selalu dibimbing hidupnya dalam langkah-langkahnya
semuanya insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, insya Allah dengan demikian kita mudah melakukan kebaikan, sulit untuk melakukan perbuatan dosa. Sudah begitu Ibu? Mudah melakukan kebaikan, sulit melakukan perbuatan dosa. Ya? Ya? Iya, insya Allah. Ya. Kemudian ia merasa sendiri dalam keramaian. Apa artinya? Merasa ramai dalam kesendirian. Apa artinya? Saat ramai ia selalu ingat Allah. Betul? Iya. Meskipun dalam keramaian ingat Allah. Iya Bu, ramainya pengajian kok ya ingat Allah. Ya namanya pengantin, ingat Allah juga. Ingat kan mau makan baca Bismillah. Alhamdulillah, syukur makanannya enak-enak kan ingat Allah itu. Ya, jadi kita bersyukur akan nikmat Allah sehingga kita selalu ingat Allah. Sehingga hati kita selalu merasa sepi apa ramai? Ramai apa sepi kalau kita ingat Allah? Nih? Kalau selalu ingat Allah, hati kita ramai apa sepi? Ya? Nah, berarti kalau sepi kita ingat Allah, kita baca Quran supaya hati kita tenang. Ibu pernah hatinya galau? Sering. Tapi kan sudah tahu obatnya. Ya, obatnya itu tadi baca Quran, baca istighfar ya, sehingga hati kita insya Allah tenang. Ya memang siapa yang tidak punya hati galau? Punya, tetapi kita ada cara jalannya keluar tadi ya Bu ya. Nah itu ya, hati yang selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita senantiasa berbuat baik, dan karena ada Allah la tahzan. La tahzan dalam Al-Quran ada. La tahzan, jangan sedih. Innallaha ma'ana. Allah bersama kita. Pernah sedih? Pernah juga. Nah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Ayo Bu. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bersama kita. Insyaallah. Ya itu kita selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga kita merasa selalu ingin berbuat baik supaya kita dekat dengan Allah dan dicintai oleh Allah. Ibu ingin dicintai oleh Allah? Nah, karena ingin dicintai oleh Allah, ya, marilah kita selalu berbuat baik. Marilah kita selalu berusaha mendekat pada Allah supaya dicintai. Orang ini kok nyelak sih, ini apa sih? Ya. Kok rajin baca Al-Quran ya kenapa sih? Kok baca istighfar terus kenapa sih? Kok selalu baca doa pagi, baca doa petang kenapa sih? Kok selalu ingat Allah, astagfirullah wa atubu ilaih, la ilaha. Pernah begitu? Iya. Baca berapa kali? La ilaha illallah? 100 kali. Ya, 100 kali baca la ilaha illallah. Kenapa sih orang ini kok selalu? Oh iya ya Allah, saya ingin dekat kepadamu ya Allah. Saya ingin dekat kepadamu, saya ingin semua doa-doa saya dikabulkan oleh Allah. Sudah minta apa? Tadi sudah minta. Allahumma inni as'alukal huda. Ya Allah, saya minta hidayahmu. Wattuqa, saya minta taqwa. Wal afa, saya minta kesucian hati. Wal ghina, saya minta kekayaan. Kaya hati, kaya uang juga kan? Iya. Kaya uang, kaya hati. Kaya uang diiringi dengan kaya hati, pasti dia tidak pelit. Kalau kaya uang, tapi dia ingat urusan dunia saja, kayak ngelencer kok, lapor sedekahno. Nah, itu dia tidak diiringi dengan takwa Allah. Urusan dunia boleh kita lakukan, harus kita lakukan, tapi iringilah dengan takwa Allah. Sehingga uang kita banyak peroleh, kita juga rajin sedekah. Makin banyak uang yang kita dapatkan, makin banyak pula sedekah yang kita keluarkan. Betul? Iya? Udah ada jawaban tidak? Iya. Insya Allah. Karena kita sudah merasakan manisnya, ya.
Kalau kita sedekah, Allah ganti lebih banyak lagi, berlipat ganda. Nah itu kalau imannya naik seperti itu. Nah ada yang menjelaskan bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Kalau naik ya seperti itu, nggak pelit gitu ya. Dekat pada Allah, rajin membaca Al-Quran. Satu hari berapa juz? Berapa juz? 1, Alhamdulillah. 2, syukurillah. Alhamdulillah, syukurillah ya, tambah. Nah, insya Allah bisa. Kalau kita mau, itu bisa. Kalau kita tidak mau, selembar aja nggak mau, nggak nutut. Kalau tidak mau, karena itu programkan. Satu hari saya harus membaca Al-Quran sekian. Itu programkan. Kalau sudah diprogram, maka ibu akan berusaha memenuhi program. Kalau tidak, waduh, baru selembar ya udah, HP-nya bunyi. HP dulu apa ngaji terus? Karena itu kalau ngaji tak usah bawa HP, lupakan dulu sebentar 1 jam, insya Allah. Nah ibu, grafik naik turun iman, ada turun, ada naik. Misalnya tangga turun 10, naik 10, masih imbang, masih ada insya Allah husnul khotimah. Bagus ya, naik 10, turun 10 juga, masih husnul khotimah. Apalagi naik 10, turun 2. Ya Bu ya, naik 10, turun 2. Naik lagi 10, turun 2. Berarti tingkat berapa itu? Tingkat 20 dikurangi 4. Tingkat 16. Ya Bu ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi usahakan naiknya banyak, turunnya sedikit, bukan sengaja kita menurunkan. Ya, bukan sengaja. Tapi karena tanpa sengaja kita melakukan, mengabaikan, misalnya biasanya ngaji 1 juz, sekarang kok cuma 1/2 juz. Biasanya baca doa pagi, baca doa petang, doa petang enggak muncul. Karena apa? Bepergian enggak boleh baca doa petang. Boleh, bawa aja di tas itu Bu, doa-doa itu bawa, ya Bu ya. Jadi ibu bepergian, pulangnya naik bis apa naik angkot apa naik apa, baca sampai di rumah selesai. Ibu kalau pergian bawa Quran enggak? Bawa enggak? Enggak. Mulai besok bepergian, dalam tas ada Al-Quran. Ibu ke Surabaya naik bis, baca Quran. Dapat ya 1 juz. Tidur juga dapat, ngaji juga dapat 1 juz. Pulangnya lagi begitu lagi. Ya, Qurannya berat Bu, beli Quran yang 1 juz. Ada kan? Ada. Sudah punya? Nah, itu ya Bu ya, grafik iman naik turun, naik 10, turun 2, itu yang bagus. Naik 20, turun 1, lebih bagus lagi. Ya Bu ya. Naiknya cepat, turunnya lambat. Bagus? Bagus. Sudah seperti itu? Iya. Nah, itulah sifat ihsan. Ya Bu ya, itu sifat ihsan. Naiknya banyak, turunnya sedikit. Kalau perlu tidak turun. Nanti tinggi sekali Bu, tidak apa-apa, sampai surga Firdaus tingkat 100. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu, bagaimana caranya supaya tetap kita berada dalam ihsan? Caranya yang pertama, tajwidul ulum, membekali diri dengan ilmu yang bisa mengantar kita lebih mengenal Allah dengan cara yang mengikuti pengajian ini. Setiap Ahad ibu ngaji, mungkin juga ada tempat lain juga ngaji, mendapat ilmu bagaimana caranya mengenal Allah, bagaimana caranya mendekat Allah. Nah itu
untuk meningkatkan atau mempertahankan ihsan kita. Jadi kita berusaha menambah ilmu dengan mengikuti pengajian atau membaca buku. Ibu suka baca buku agama nggak? Buku-buku saya dibaca nggak? Baca. Dibaca ya. Jangan disimpan aja ya. Sudah punya berapa? 7. 7. Sudah dibaca 7 Bu semua. Balik lagi, baca lagi. Kan lupa ya. Nah, tidak ingat semua. Nah, itu ya Bu ya, tajwidul ulum. Tambahkan ilmunya dengan membaca, dengan mendengar di TV, dengan mengikuti pengajian-pengajian. Kemudian bagaimana caranya lagi? Sahabatus sholihin. Sahabatnya orang-orang soleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang malas mengikuti pengajian. Nanti ibu diajak, kok bolak-balik ahad ngaji, pray. Minggu ini libur sih, gak apa-apa, sepisan-sepisan libur. Ada yang ngajar gitu gak? Nggak ada, karena ibu tidak punya teman seperti itu, ya. Karena temannya ibu semuanya orang-orang yang suka ngaji. Karena itu bertemanlah dengan orang yang suka ngaji, sehingga omongannya ngaji, ya. Kemudian caranya lagi ad-dinun nasihat. Agama itu nasihat. Kita saling menasehati, ya. Kalau teman kita sesama sama-sama sholihahnya, kita saling menasehati. Umpama satu saat kita melakukan kekeliruan, maka teman yang lain itu menegur kita. Dan kita jangan marah kalau ditegur oleh temannya. Karena ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, jadi ibu-ibu kalau ditegur temannya, jangan marah. Jadi kemelinti, ngilok-ngilok nunggu, mandang ada nih wong, terus pintar lah. Begitu? Tidak, jangan ya Bu ya. Terima kasih, saya sudah diingatkan. Itu ya Bu ya. Nah, kita saling mengingatkan. Seperti wal asri ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Terus atawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Saling mengingatkan tentang kebaikan, saling mengingatkan tentang kesabaran. Itu ad-dinun nasihat. Kemudian untuk mempertahankan ihsan, kita istiqomah fil amal. Istiqomah dalam amal-amal kebaikan. Ngaji hari Ahad pagi selalu istiqomah. Doa pagi istiqomah. Doa sore istiqomah. Doa habis salat istiqomah. Ngaji habis sholat tahajud istiqomah. Itu istiqomah, ya. Jadi kita lakukan itu. Mungkin mengawalinya agak berat, tapi kalau sudah biasa, insya Allah sudah terbiasa. Tidak ada berat. Bahkan mungkin kita merasa, kok saya merasa belum ngaji itu rasanya gimana gitu ya Bu ya. Karena sudah terbiasa. Karena itu biasakanlah membaca Al-Quran setiap pagi, program berapa aja. Ibu bisa selembar boleh, 2 lembar boleh, 1 juz boleh, 2 juz boleh, 5 juz boleh, mau? Indonesia. Gimana sih ngaji 5 juz itu? Malam habis tahajud 1 juz, pagi habis subuh 1 juz, bisa 2 juz, maghrib nunggu isya 2 juz. Berapa juz sudah? 5 kan? Itu masih sesudah lohor belum, sesudah asar belum. Ya, kalau misalnya sambil hari ya, habis tahajud 1 juz, habis subuh 1 juz, habis lohor 1 juz, habis asar 1 juz, habis maghrib 1 juz. Berapa? Siap? Ini loh bekal akhirat. Ingat, setiap saat kita akan dipanggil oleh Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna
yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, bila ajal sudah datang, la yastakhiruna sa'atan, tidak bisa ditunda sesaat pun. Wala yastaqdimun, tidak juga bisa diajukan. Misalnya ibu sakit, ya Allah sakit banget ya Allah, mati saja, tak boleh. Ya, tak boleh. Sakit, astagfirullah wa atubu ilaihi, sakit, supaya diampuni dosanya, supaya kita dalam keadaan sabar. Umpama dipanggil Allah, dosa kita dihapus. Yukaffir anhum sayyi'atihim wa yudkhilhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Ya, orang yang sakit sabar dihapuskan kesalahan-kesalahannya dan dimasukkan ke surga. Mau masuk surga? Mau. Siapa yang mau ngaco? Saya. Oh, ngaco semua. Saya nggak ngaco berarti nggak masuk. Ngaco juga. Insya Allah mudah-mudahan nanti kita kumpul di sana. Ya, insya Allah. Itu berdoa agar kita selalu mendapat karunia dan sifat ihsan. Mudah-mudahan ya Allah sifat ihsan yang sekarang saya miliki selalu berada dalam diri saya. Nah, itu caranya mempertahankan sifat ihsan supaya kita innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta kepada orang yang muhsinin. Muhsin itu orang yang berbuat baik, ya. Muhsin itu orang berbuat baik. Kemudian ibu-ibu, kita ingat bahwa kita harus selalu berdoa. Jangan lepas doa. Ya. Jangan pernah lepas dari doa. Ibu sudah berdoa. Tadi malam sudah berdoa. Tadi malam kita tahajud sudah berdoa. Minta apa? Terutama minta surga. Ya? Surga yang paling jangan kita lupakan. Minta surga. Tiap malam minta surga. Setiap selesai apa namanya? Sholat. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, selamatkan saya dari api neraka. Insyaallah dengan demikian Allah, mudah-mudahan Allah memasukkan kita menjadi ahli surga dan dijauhkan dari api neraka. Kalau orang ahli surga tidak ada yang mau keluar dari surga. Ngacak-ngacak mau ke neraka. Tapi ahli neraka pasti dia mau keluar. Ya, meskipun pintu surga dibuka lebar, nggak ada yang mau keluar. Karena sudah merasa nyaman. Dan ada juga yang berada naik di tingkat atas. Dalam surat Al-A'raf dijelaskan, dia melihat bagaimana keindahan surga, bagaimana kekacauan di neraka. Dan pada hari itu tidak ada alasan-alasan. Saya melakukan dosa karena diajak teman saya, nggak ada. Sudah ditutup, ya. Nggak ada alasan bahwa dia itu karena diajak temannya, tidak ada. Itu semua yang kamu lakukan, kamu akan memperoleh balasannya. Ya, Allah tidak akan menzalimi sedikit pun. Tetapi Allah akan berikan rahmatnya kepada orang yang berbuat baik. Allah katakan innallaha azizun hakim, innallaha ghafurur rahim. Ya, innallaha aziz, maha perkasa. Allah akan mengazab orang yang berbuat dosa, maha perkasa. Ya, syadidul iqab, sangat keras siksanya. Tapi hakim, Allah maha bijaksana. Di mana bijaksananya? Orang yang bertaubat, Ghafurur Rahim. Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Karena itu ingatlah perintah Allah. Tubu, apa artinya? Tubu, bertaubatlah. Tubu ilallahi jami'ah
tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kamu semuanya kepada Allah. Tubu artinya kembalilah semua kepada Allah, wahai orang beriman, la'allakum tuflihun, agar kamu termasuk orang yang beruntung masuk surga. Ibu apalah ayat itu? Tubu ilallahi jami'a. Ayo. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun. Ayyuhal mu'minun. La'allakum tuflihun. La'allakum tuflihun. Ulangi. Tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum Tuflihun. amin 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 ya rabbal Alamin. mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung masuk surga, nanti ketemu di surga. Nah, itulah ibu orang yang ihsan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ihsan, yang selalu berbuat baik, selalu merasa diawasi oleh Allah. Dalam hadis disebutkan anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam yakun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Bila engkau tidak melihat Allah, Allah pasti melihat kamu. Sehingga pada waktu kita sholat kita khusyuk. Kita berusaha, sholat kita khusyuk. Kita yakin ada Allah yang melihat kita. Ada Allah yang mencatat semua amal-amal kita. Sehingga kita tidak lalai. Ya, sehingga kita selalu muhasabah atau menilai diri untuk meningkatkan kebaikan. Nah, itu ya Bu ya, ihsan. Kita berusaha untuk memiliki sifat ihsan dengan cara apa tadi? Tazwidul ulum, menambah ilmu dengan cara mengikuti pengajian, membaca buku, mendengar TV. Sekarang mungkin jarang dengar TV ya, mendengar HP. Di sini di HP juga kalau mau ibu memanfaatkan HP dengan baik, bukan hanya WA-WA sembarangan gitu, tapi di sana juga ada nasihat-nasihat gitu ya, ada doa-doa, teman-teman juga ngirim gitu ya. Nah, itu kita manfaatkan HP itu dengan baik, mudah-mudahan dia bisa menambah ilmu ya, tazwidul ulum, menambah ilmunya. Kemudian bersahabat dengan orang-orang yang saleh. Kalau ada orang yang tidak baik mau mendekat kita, jangan dilarang, tapi kita harus mampu mengajak dia berbuat baik. Kalau kita mampu, oke. Tapi kalau ibu yang akan terpengaruh, jangan. Tapi ibu berusaha, itu adalah amal soleh. Ibu berusaha mengajaknya pelan-pelan. Tidak harus kamu jangan begitu, kamu itu jelek, perbuatan kamu tidak begitu. Pelan-pelan ibu ajak, ngaji bareng aku. Belum mau dia hari itu, besok pagi, ayo ngaji yuk. Kalau ibu-ibu di RW 1 tiap hari apa ngaji? Tiap hari. Tiap hari ngaji ya. Alhamdulillah. Ngaji tahfidz ya. Mudah-mudahan ibu sudah hafal juz berapa? 30? Mojo. Iya. Mojo. Apa? Maksa. Iya. Bapak Ibu kalau mau hafal, Ibu bisa. Ibu bunyikan di sini kan ada ya rekaman, Ibu rekam, Ibu masih lapo-lapo ini setel, Ibu sudah berusaha menghafal. Misalnya saya tahu menghafal Muzammil, saya baca Muzammil. Lalu saya masih sampai merem-merem gini Muzammil ini terus bunyi. Nah, itu berusaha untuk menghafal.
Gitu ya Bu ya. Bisa kan? Semua punya HP kan? Ada nggak punya? Punya. Karena tidak mau. Nggak bisa. Nggak Karena tidak bisa. mau ya. Saya HP lu awasi ibu jadi anakku. Bu kasih HP-nya enggak. Saya bilang. Enggak ganti saya bilang itu karena sudah cinta sama HP awas ya. Jadi ya Bu ya. Jadi sahabatus sholihin. Sahabatnya orang soleh. Temannya orang baik. Kalau ibu bisa mempengaruhi orang tidak baik menjadi baik, dekatilah. Tapi kalau ibu yang terpengaruh, jauhilah. Ya. Kemudian saling menasehati. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Maka kita saling menasehati dan jangan marah kalau dinasehati. Umpama ibu menasehati saya di WA, Bu, maaf ya Bu ya, ibu kok begini, saya usulkan ibu harus begini. Boleh, saya nggak apa-apa, saya malah terima kasih diingatkan, ya Bu ya. Nah, jadi ibu harus saling mengingatkan. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Kemudian istiqomah dalam amal-amal kebaikan. Ya, ibu sudah sering saya sampaikan tentang istiqomah. Kalau orang yang istiqomah, apa ganjarannya? Innal ladzina yaquluna ya. Tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jadi innal ladzina qalu rabbuna Allah, sesungguhnya orang yang katakan Allah Tuhan saya, summa istaqamu, dia istiqomah dalam beramal, istiqomah dalam beribadah, maka tatanazzalu alaihimul malaikah, Allah mengirimkan malaikat kepadanya untuk melindunginya. Allah takhafu, jangan kamu khawatir, Allah cinta kepadamu. Wala tahzanu, jangan kamu bersedih. Wa abshiru, tapi bergembiralah kamu. Bil jannatil lati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga yang dijanjikan untukmu orang yang istiqomah. Janji Allah untuk orang yang istiqomah. Mau istiqomah? Kalau kita ingin dimasukkan ke surga, marilah kita menjadi orang yang istiqomah dalam segala bidang kebaikan-kebaikan, segala ibadah juga, insya Allah ya Bu ya. Kemudian istiqomah juga kita iringi dengan muhasabah. Apa itu muhasabah? Apa? Menilai diri sendiri. Menilai, ya, dinilai. Apakah hari ini saya banyak kesalahan saya? Apakah hari ini saya sudah banyak melakukan kebaikan? Banyak mana dengan yang kemarin? Gitu ya Bu ya. Itu kan harus ada muhasabah. Apa tujuannya muhasabah? Untuk meningkatkan amal-amal soleh kita. Kemarin sekian, hari ini harus lebih baik. Bulan kemarin sedekahnya sekian, bulan ini harus lebih banyak. Insya Allah dengan lebih banyak sedekah, lebih banyak rezeki. Kita tidak tahu dari mana datangnya rezeki. Allah lah yang maha tahu dan Allah yang maha memberi kepada siapa yang dikehendaki. Allah ingin memberi kepada saya. Sudah Allah sakarpe, sudah Allah memberikan kepada. Allah mau memberi berapa, sudah Allah yang maha kuasa. Karena itu marilah kita senantiasa mendekat pada Allah. Itu istiqomah ya. Kemudian berdoa agar kita senantiasa mendapat sifat atau memiliki sifat ihsan. Itu harus berdoa. Ya. Nah, itulah ihsan dan beberapa faktor supaya ihsan itu tetap kita miliki. Kemudian jangan lupa berdoa, doa yang terbaik. Buku doa yang saya sampaikan itu sudah saya pilihkan doa-doa. Tapi kalau ibu masih punya doa yang mumpuni. Tapi ibu baca nggak doa itu?
Baca. Ya? Baca. Dibaca apa enggak? Baca. Dibaca semua? Ya, enggak lama kok baca itu. Ya, enggak lama gitu ya. Nah, jadi dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang. Ibu, enggak cukup sekali ibu minta. Niat ibu minta, ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah. Dan ibu yakin Allah akan mengabulkan. Jangan tidak yakin. Kalau ibu tidak yakin, tidak akan dikabulkan. Yakin Allah akan mendengar doa kita. Yakin Allah akan mengabulkan doa kita. Dan berulang-ulang. Tadi malam saya sudah minta surga. Masa sekarang minta lagi? Habis sholat zuhur, masa zuhur minta lagi? Habis sholat asar, masa asar minta lagi? Enggak apa berulang-ulang. Surga mengatakan, ya Allah berikan dia surga. Berulang-ulang dia minta surga. Siap? Siap berulang-ulang? Gitu ya. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh dan berulang-ulang, dan yang pasti tinggalkan dosa. Tinggalkan perbuatan salah. Berusaha untuk tidak melakukan kesalahan. Kalaupun melakukan kesalahan dengan tidak sadar, segera istighfar. Minum gak sengaja berdiri, segera duduk dan istighfar. Pernah minum berdiri? Sering. Hah? Sering. Sering? Tahu itu salah? Tahu. Tapi lakukan lagi. Iya, tahu itu salah, tapi dilakukan lagi. Istighfar lagi gitu. Ya, pokoknya kalau kita tidak sengaja, segera duduk dan mohon ampun, ya Allah, ampuni saya. Ya, jadi tinggalkan perbuatan salah. Ya, insya Allah kita harus juga berakhlak mulia supaya doa kita dikabulkan. Akhlakul karimah. Tirulah Rasulullah. Apa sih sifat Rasulullah? Sidik, amanah, fatonah, tabligh. Sudah punya semua? Sidik, berlaku jujur. Rasulullah jujur. Ibu sudah? Kadang-kadang bohong. Sidik. Dulu berarti ya. Sifat sidik. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Kata Nabi, ya. Alaikum bisidqi, hendaklah kamu berlaku benar, hendaklah kamu berlaku jujur. Fa inna sidqa, maka sesungguhnya kebenaran itu yahdi ilal birri, mengantar kamu kepada kebaikan. Wa innal birra, dan sesungguhnya kebaikan itu yahdi ilal jannah, mengantar kamu ke surga. Itu sifat Nabi sidik. Kemudian apa lagi? Sifat Nabi yang lain. Apa? Fatonah. Apa itu fatonah? Cerdas. Cerdas itu selalu mau menambah ilmunya supaya bertambah ilmunya. Fatonah. Apa lagi? Sidik, amanah. Amanah apa? Dapat dipercaya. Iman itu amanah, Ibu. Iman itu amanah. Mari tingkatkan iman kita. Anak itu amanah. Kalau anaknya nakal, siapa yang salah? Anaknya? Bukan orang tuanya. Sadar kan? Iya. Jangan dimarahi anaknya. Karena anak itu selalu melihat ibunya. Iya. Ibunya rajin sholat malam, dia ikut. Ibunya rajin puasa, dia ikut. Ibunya rajin sedekah, dia ikut. Ibunya suka marah, ikut juga. Saya paling iling terus saya.
Anak saya waktu kecil saya marah katanya mendelik. Saya kan nggak sadar kalau orang marah mendelik ya. Keesokan harinya anak saya bilang, ibu kemarin ibu ini. Ya Allah, sampai sekarang saya ingat itu. Kemarin ini, ambil mendelik. Kemarin ibu ini loh, ambil boring-boring. Pernah ibu boring-boring? Ibu pernah boring-boring? Ambil mendelik? Iya. Deliknya Ternyata bukan saya saja. Ya Allah, sampai sekarang saya terkenang di iling anak saya. Ya Allah. Iya Bu ya, mari kita bina akhlak karimah. Ya, bina akhlak karimah. Karena kalau ibunya akhlakul karimah, anaknya insya Allah juga akhlaknya akhlakul karimah. Ya, nah itulah. Mudah-mudahan itu semuanya itu katanya bersihkan dirimu dengan istighfar dan iringi dengan infak. Jadi Allah cinta orang yang mendekat pada Allah dan cinta orang yang mendekat kepada sesamanya. Hablum minallah, hablum minannas. Hubungan dengan Allah bagus, hubungan manusia juga bagus. Suka memberi. Kalau suka memberi orang kan senang. Kalau ibu pelit, orang senang nggak? Sudah cedak bewong ibu pelit. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang memiliki sifat ihsan. Nah, maka insya Allah kita termasuk orang yang dicintai oleh Innallaha yuhibbul muhsinin. Ayo, 3 kali. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Innallaha yuhibbul muhsinin. Hafalkan, tanamkan dalam hati, Allah cinta kepada orang yang berbuat baik, sehingga kita selalu berusaha untuk berbuat baik supaya dicintai Allah. Apa cirinya dicintai Allah? Doa-doanya dikabulkan. Minta apa saja dikabulkan. Ya, minta apa ibu? Minta surga. Insya Allah nanti belum ada surga kok minta surga. Iya minta sekarang. Selain minta surga mungkin minta ya Allah murahkan rezeki saya, sehatkan badan saya, ya, jauhkan dari perbuatan tidak baik, dekatkan dari perbuatan baik. Nah, ya ibu minta itu. Sampai sana ibu ada yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi ibu ketika minum nggak boleh berdiri, itu apakah ada hubungannya dengan kesehatan? Saya juga baca Bu di WA kata dokter juga itu juga terganggu kesehatan. Minum sambil berdiri. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu kalau dijelaskan oleh kesehatan itu memang ada manfaatnya. Saya lupa tapi saya tahu itu pernah membaca itu juga terganggu menjaga kesehatan kita. Minum dengan duduk. Ya, karena itu marilah kita berusaha mengikuti atiullah wa atiur rasul. Taatlah pada Allah, taatlah pada Rasulnya. Ya mungkin apa ya manfaatnya ya nanti saya cari ya. Itu ada seorang dokter juga mengatakan memang ini baik ini. Oh kan atau ginjal ya. Ya mudah-mudahan lah itu pasti semua kalau Rasulullah mengatakan begitu, insya Allah Rasulullah mengantar kita untuk kebaikan. Ya Bu ya. Bu Tio tuh panggilannya Bu Tio siapa Bu Tio? Saya dari memang dari kecil Theo. Oh Tio. Panggilannya Bu Tio. Monggo kalau Ganti nama siapa? Bu Tio mu'alaf ya Bu Tio ya. Sudah berapa tahun? malam lama ibu, Oh, malam imannya lama. belum baik. Oh iya mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Sudah ya Bu ya? Itu ada yang lain? Jadi insya Allah minum dengan duduk itu ada hikmahnya. Katanya Bu Anu pernah membaca hubungannya dengan ginjal. Hubungannya dengan ginjal. Mudah-mudahan
Pokoknya ibu, setiap ibu makan apa saja, minum apa saja berdoa, ya Allah mudah-mudahan jadi obat. Ya, kata orang, oh jangan makan ini, begini. Tapi ibu setiap makan apapun ibu, tapi jangan makan racun. Ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya makan menjadi obat. Amin. Insya Allah, ya Bu ya, sehingga perut kita sehat. Itu Bu. Ada lagi yang mau tanya? Monggo. Sudah cukup? Sudah Bu, sudah siap. Ibu saya mumpung saya ingat. Amalnya sudah dipilihkan? Sudah. Berapa yang hadir? Yang hadir sedikit. Ya. Hadir banyak apa sedikit? 32. Ibu, minggu depan saya ada acara. Ibu libur apa ngaji? Libur aja ini ya. Iya. Ya Pak. Enggak jadi Bu tanggal 16. Nggak jadi? Iya. Oh nggak jadi. Diundur ke. Berarti ngaji. Ngaji, Ya. ngaji. Jangan libur aja ya. Ngaji. Ya. Insya Allah. Ya Bu ya. Ya tuh, mudah-mudahan Ibu kita bisa melaksanakan pengajian dengan rutin, istiqomah, diridhoi Allah, kita senantiasa mendapat hidayah dari Allah, sehingga selalu berbuat ihsan, karena berbuat ihsan, innallaha yuhibbul muhsinin. Sungguh Allah cinta kepada orang yang berbuat baik. Sudah ya Bu ya? Sudah, berapa yang hadir sudah absen? Berapa infaknya sudah dicatat? Mari kita berdoa. Mohon pada Allah. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma inni as'aluka imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa rizqan wasi'a wa waladan salihah wa amalan salihan maqbula wa taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wal fawza bil jannah wal fawza bil jannah wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa 'anil khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin 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 ya rabbal alamin. Subhan